Saya ingin menanyakan, kapan sih waktu yang terbaik untuk membaca surah Al-Waqiah, kemudian surat Al-Muluk, kemudian surat An-Naba, dan juga baca Ratibul Haddad? Ini yang paling afdol, yang paling baik waktunya kapan? Silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah Ustazah, saya akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih ya. Ya, betul. Pertanyaan yang pertama tadi, kapan waktu terbaik untuk membaca surah Al-Waqiah, Al-Muluk, An-Naba, dan Ratib Al-Haddad? Memang di dalam Al-Quran itu sendiri ada beberapa surat yang disebut dengan surat afdoliyah dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Atau ada ayat-ayat yang disebut dengan ayat afdoliyah dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain, yang artinya ayat-ayat atau surat-surat tersebut itu memang baik untuk dijadikan sebagai zikir harian-harian kita. Di antaranya surat-surat yang baik untuk dijadikan sebagai zikir kita sehari-hari yaitu surat Yasin, surat Al-Waqiah, dan surat Al-Muluk. Ya. Kalau An-Naba itu sendiri tidak masuk dalam surat-surat yang memang biasa dijadikan sebagai bacaan harian-harian kita. Nah, untuk surat ketiga surat yang tadi saya sebutkan sebagai surat afdoliyah di dalam Al-Quran untuk harian zikir-zikir kita ya, Yasin, Al-Waqiah, dengan Al-Muluk, itu tidak ada ketetapan waktu secara harus bacanya jam sekian atau jam sekian. Hanya saja para ulama mentertibkan dikiran-dikiran tersebut untuk kita baca berdasarkan, ada yang berdasarkan dari hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam, ada juga yang berdasarkan dengan ilmu, keilmuan mereka yang kemudian menetapkan waktu-waktu itu. Untuk surat Yasin sebaiknya dibaca pada pagi hari, awal pagi, habis subuh gitu, atau juga awal malam. Jadi ba'da maghrib. Nah, itu waktu terbaik untuk membaca surat Yasin. Selebihnya seperti yang tadi saya sampaikan, waktu kapan pun sebenarnya bagus-bagus saja untuk baca surat-surat tersebut. Cuman di waktu yang tadi, dua waktu yang tadi saya sudah sebutkan, itu yang paling afdolnya. Kemudian surat Al-Waqiah itu adalah surat yang mendatangkan rizki. Sementara waktu yang terbaik untuk juga jalbur rizik, mendatangkan rizki, itu para ulama mengatakan adalah pagi hari di waktu duha. Karenanya memang sholat duha itu sendiri juga disebut sebagai sholatul rizik, kan gitu ya, sholat rizki. Dan juga waktu ba'da asar. Imam Al-Haddad dalam kitab Ar-Risalah Al-Mu'awanah atau Ad-Da'watu Tammah menyampaikan di salah satu dari kitab tersebut ya, itu beliau mengatakan bahwa waktu pagi itu waktu yang paling baik untuk mendatangkan rizki-rizki zahir. Makanya orang bekerja memang bagusnya kan pagi hari gitu. Sementara waktu sore, ba'da asar, adalah waktu yang paling baik untuk mendatangkan rizki-rizki batin. Rizki batin, qanaah, ilmu. Karena memang waktu ngaji sore hari seperti ini nih waktu yang baik nih. Karena di waktu-waktu yang seperti ini Allah banyak menurunkan rizkinya. Karenanya surat Al-Waqiah baik juga dibaca di dua waktu tersebut, itu di waktu duha atau waktu ba'da asar. Sementara surat Al-Muluk itu memang ada keterangan hadisnya, mana Rasul sallallahu alaihi wasallam illa ba'da ma yaqra surat Tabarak. Nabi Muhammad alaihi wasallam tidak pernah tertidur malam kecuali sesudah beliau membaca surat Tabarakal Muluk. Karenanya para ulama mengatakan bahwa waktu terbaik untuk membaca surat Tabarakal Muluk adalah waktu malam hari sebelum tidur. Ya, dan itu dimulai dari ba'da maghrib boleh, ba'da isya boleh, walhasil jangan berani tidur kecuali sesudah membaca surat Tabarakal Muluk. Jangan berani tidur sebelum baca ya. Sebelum Jadi harus baca dulu baru tidur. Karena memang surat Tabarakal Muluk ini adalah, kata Nabi Muhammad, 30 ayah hiyal munjiyah hiya syafiyah min adzabil qabr. 30 ayat yang dapat menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Masya Allah ya. Seperti itu. Iya, jadi kita bisa buat sih program harian ya Ustazah ya, misalnya ya, bacaan harian kita. Misalkan pagi ketika bangun, ba'da subuh, Yasin. Kemudian beraktivitas, sempat Waqiah misalnya ya, ketika waktu duha. Zuhur beraktivitas lagi, ba'da asar ya, kalau punya waktu, Waqiah lagi misalnya. Atau baca Quran yang lainnya, ba'da maghrib atau isya, tadi ya, surat Al-Muluk. Surat Al-Muluk ya. Jadi kita niatkan sebelum tidur, jangan sampai, atau kita niatkan sebelum tidur kita baca surat Al-Muluk atau surat Tabarak 30 ayat tadi. Betul, ya. Baik. Sementara Ratibul Haddad, nah itu dari beliaunya sendiri, dari Imam Al-Haddad, kami biasa membacanya atau di sana ya. Imam Al-Haddad itu kan
dari Hadramaut, dari Tarim Hadramaut Yaman. Beliau membaca Ratib al-Haddad biasanya adalah ba'da maghrib atau qubail al-maghrib, sesaat menjelang maghrib. Nah, itu. Jadi di dua waktu itu.